Ya, teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 10 ya. Kita akan update-update lagi emiten-emiten dengan harga wajarnya, tetapi ini bukan ajakan menjual atau pembeli ya. Dan satu lagi teman-teman, kita sepakati dulu bahwa saya tidak menghitung apapun selain daripada memperlihatkan net income, EPS sama revenue-nya, sama ekuitas yang terakhirnya. Terus apapun yang terjadi di luar sana, misalkan untuk beritanya, isunya, saya tidak mempersoalkan itu ya. Kita akan menghitung berdasarkan harga wajar berdasarkan angka-angka pakai metode 2. Yang pertama PR rasio, yaitu rumusnya itu EPS TTM dikali dengan PE rasio rata-rata selama 3 tahun. Yang kedua pakai PBP dengan rumusnya harga buku dikali dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Langsung saja teman-teman ya. Ada MSIE, Multi Sarana Intan Eduka. Net income kuartal 3-nya udah keluar ya, 41 ke 96 juta. Artinya ada peningkatan ya. Kuartal 2 928 juta ke 178, artinya ada penurunan. Kuartal 1 dari 221 juta ke 45 juta tapi negatif. Kita lihat revenue dari 1 ke 2 miliar ada peningkatan, dari 943 ke 2 miliar ada peningkatan. Kok kayak standar ya 2 juta 2 miliar 2 miliar terus ya? Curiga nggak? Kita patut curigai lah, tapi nggak jadi masalah ya. Mungkin tetap tergantung dari usahanya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat cek usahanya apa. Baik, untuk PR rasionya minus ya, kurang baik, berarti kalau minus kurang baik. Tapi kalau kata orang-orang bukan fundamental, bukan armologi ataupun apa yang lain sebagainya, ini lagi under value banget, soalnya di bawah 1 negatif. Nah, bisa jadi seperti itu, ada yang begitu teman-teman. Jadi pas ke nyentuh 1 rupiahnya, pas nyentuh positifnya itu bukan 1 rupiah, pas nyentuh positifnya langsung katanya udah bagus gitu kan. Tapi terlepas dari itu ya, itu terserah teman-teman ya. Pokoknya berdasarkan pemikiran saya ini kurang baik gitu aja. Berarti tidak menghasilkan EPS yang baik gitu aja ya. Dan EPS-nya adalah 0,53 ya. 0,53. Kita akan hitung nanti ya. Tunggu sebentar. Jadi teman-teman, karena PR rasio negatif, kita tidak akan hitung berdasarkan rumus itu ya. Maka kita akan hitung berdasarkan rumus PBP saja. Baik, langsung aja. Sepakat ya. Jadi karena minus, PR rasionya tidak akan saya hitung ya. Baik, kita langsung saja hitung berdasarkan PE rasio ya. Kita ganti dulu teman-teman di sini ya. Ini MSIE. Untuk PBP ya, kita hapus dulu ini PBP-nya. Kita aktifkan yang PBP itu tengahnya itu di 0,36, artinya dijual murah terus ya. 0,36 dikali harga buku teman-teman ya. Harga gue 7757 77.57 ya. Harga wajarnya berapa berdasarkan PBP? 27 perak teman-teman. Sekarang harganya berapa? Sekarang harganya 13 perak. Berarti masih murah teman-teman ya berdasarkan rumus PBP ya. Jadi ini murah berdasarkan rumus PBP ya. Tapi kita hitung berdasarkan EPS tidak kita hitung. Untuk revenue-nya juga ini sebenarnya hanya pembandingannya 1 tahun, jadi sebenarnya belum stabil ya. Minimal 2-3 tahun lah gitu ya. Tapi untuk ada pembanding 1 tahun yang lumayan lah ya. Jadi sekarang kita akan tulis di sini harga wajarnya. Udah saya tulis teman-teman ya. Kuartal 3 harga wajar PR rasio minus ya. PBP 27 tanggal 25 bulan 10 2024. Target itu saya canangkan ke 35, artinya ini di atas harga wajar PBP-nya. Sekarang posisi seperti apa? Lagi dibuang dulu sama bandar lokal teman-teman ya. Tapi poin kembali ngambil tanggal 16 Oktober, artinya ada pungutan dari bandar Polen cuma 520.000 ya. Kecil banget, gak jadi masalah teman-teman. Ini papan akselerasi, ini sudah ada hembusan dari bawah, artinya ini udah mau bullish gitu kan, karena bullish ya. Cuman hati-hati ketika timbul karena bullish, maka akan timbul support baru ya, yaitu di
harga 12 perak ya, atau 11 perak lah. 11 perak lagi. Nanti kalau udah ke atas biasanya ke 11 perak lagi ya. Suatu saat dia akan kesini lagi. Oke. Kita lanjut emiten Argo ya, Argo Pantes Tbk ya. Kita lihat untuk net income-nya kuartal 3 5 miliar, kemarin 2023-nya rugi, berarti bagus ya, ada peningkatan. Kuartal juga ada peningkatan dari rugi ke positif. Kuartal satunya cuma jelek ya, dari 14 miliar ke negatif 949. Kita lihat revenue-nya 27 ke 29 meningkat. Untuk kuartal 2-nya 28 ke 26, kurang baik ya, marketingnya kurang jago. 22 ke 25 ada peningkatan, cuman net income-nya negatif. Kita untuk P/E rasionya minus ya, ini minus ya, kurang baik juga ya. Tapi kalau lihat P/E rasionya 485 untuk anualnya sih ya, ini bandar lah, teman-teman ya udah tahu lah, ini pasti bandar ya. Terus untuk PBP-nya 27,62, keren banget ya, 27,62. 27 kali lebih mahal gitu ya. Harga bukunya berapa? Harga bukunya mana harga buku ini? Harga bukunya 42 perak, DR-nya 4,31, artinya hutangnya melebihi ekuitas 4 kali teman-teman ya. Jadi kurang baik ya secara fundamental, cuman harga sahamnya nah, udah ketahuan kan ini siapa yang ngelolanya. Nah teman-teman, kita lihat untuk cashnya 3 miliar, ekuitasnya 134, hutangnya 579 miliar, artinya betul ya 4 kali lipat. Untuk ROE-nya minus juga, kurang baik juga, tidak pernah bagi dividen. Baiklah, kita akan hitung. Untuk EPS-nya ada, EPS-nya 6 perak ya, minus ya, karena ini negatif, tidak akan saya hitung juga teman-teman ya, karena akan menjadi tidak baik lah ya. Kita akan rumus berdasarkan rumus PBB aja ya. Harga bukunya 42,36, 42,36 dikali Argo 42,36 dikali PBB-nya ya. PBB-nya tengahnya itu 24,15 ya. Jadi 1065 ya. Kita akan tulis di sini teman-teman sebentar ya. Nah, teman-teman, untuk harga wajar udah saya tulis ya, harga wajar P/E rasionya minus, PBB-nya 1065. Kalau sekarang berarti kemahalan. Cuman kita lihat dari pungutan bandar, foreign ataupun lokalnya. Untuk lokal yang warna hijau teman-teman lagi ke bawah. Untuk foreign ada pengangkatan ya, kemarin ya, satu hari ini ya, tanggal 24 Oktober. Cuma kecil banget yang angkatnya ya, foreign ya. Ini kayaknya foreign di sini mah sedikit teman, cuma 11. Artinya ini kurang liquid paling. Kita lihat bid dan opennya ya, betul kurang liquid. Hati-hati aja kalau punya emiten Argo, karena gampang diangkat, gampang digejret ya. Kecuali teman-teman punya barang, punya harga, punya punya duit untuk ngangkat 92 lot aja udah bisa mengangkat ya. Punya duit 271 lot aja ya, untuk bisa ngangkat, misal mengarahkan. Jadi tidak sampai 1000 gitu, tidak sampai 500. Kalau punya barang 100 lot bisa meng-ARB kan. Jadi ini cenderung lebih baik teman-teman menghindari aja emiten yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada emiten BBSS ya, Bumi Benoa Sukses Sejahtera. Ini bidang properti dan real estate ya. Saya gaji berapa? 234 ya hari sekarang. Baik, kita lihat net income-nya minus teman-teman ya. Untuk net income-nya semuanya minus, EPS-nya minus, revenue-nya plus. Net income-nya dari kuartal 3 228 ke 17 menurun ya kerugiannya. Kuartal 2 325 ke 201 menurun. Kuartal 1 dari 610 ke 331 juta. Artinya menurun ya. Kita lihat untuk EPS-nya negatif, kita biarin aja. Untuk revenue-nya dari 126 ke 127 meningkat 1 juta. 126 ke 120 menurun 6 juta. 73 ke 146 artinya meningkat lumayan biasa untuk kuartal 2-nya. Kuartal 2-nya cuman tetap aja negatif ya. Untuk P/E rasionya minus 1,1633, artinya mix ini yang nguasain adalah seorang bandar teman-teman ya. Untuk PBB-nya 4,5 kali. Untuk harga bukunya 51 perak.
Untuk DR-nya nggak ada ya, kosong ya, Sendut nggak punya hutang. ROE-nya minus, kurang baik juga ya. Kita lihat untuk cash-nya. Cash-nya di bawah 1 miliar ya. Ekuitasnya 240 tapi tidak punya hutang. Baik, kita langsung saja hitung berapa sih harga wajarnya. Kita tahu dulu harga bukunya 5144. 51,44 ya. Dikali PBB tengah-tengah. Oh, belum digantiin. BBSS 1.62 sama dengan 83 perak teman-teman. Kita tulis dulu sini dulu ya, kita tulis ya. Udah saya tulis ya teman-teman, harga wajarnya itu berdasarkan PBB 83 berdasarkan PR rasio negatif tanggal 25 bulan 10. Sekarang posisinya lagi bagus teman-teman, lagi ke atas ya. Kita cek dulu deh. Ini karena milik bandar jadi ya biarin aja lah kalau milik bandar ya. Udah dalam jangka waktu dekatnya udah mendekati ke over value, artinya hati-hati. Ini juga mendekati over value-nya selama 3 tahunan, 5 tahun juga sama, sudah melebihi harga IPO-nya ya di 216. Artinya dia itu sebenarnya mau menembus harga IPO melebihi harga IPO ya, untuk ditaruh di 2020 ya. 2020 teman-teman nyangkut, sekarang udah kejemput dan cuan selama 4 tahun ya. Ya, disimpan 4 tahun dan cuan lumayan gitu ya. Walaupun teman-teman mungkin udah kecewa, mungkin udah cut loss gitu kan, tapi seyogianya menunggu 4 tahun juga kejemput. Tengah kali sabarnya aja, ternyata emiten yang dilongsorkan begini juga tetap aja bisa cuan, coba nunggunya waktunya 4 tahun gitu ya. Yang penting kata dia, ya udah yang penting mah tidak rugi lah katanya dia ya. Makanya ini juga bandar lokal juga terus akumulasi, terus si foreign juga akumulasi, kembali aja ada pembuangan walaupun sedikit. Jadi sekarang itu lagi menyentuh harga, mau menyentuh dikit lagi ya harga jenuh belinya di 246. Makanya sekarang si foreign udah mulai jualan dikit-dikit ya, si bandar lokal juga mulai jualan dikit-dikit. Nah, seperti itu teman-teman, kita lanjut lagi. Emiten apa ya lagi kita lihat, yaitu BOLT ya, Garuda Metalindo ya, otomotif dan komponen otomotif. Kita lihat untuk revenue statistiknya dulu ya. Kita lihat statistiknya dulu. Untuk net income kuartal 3-nya ya, dari 40 ke 37 menurun teman-teman ya. Kuartal 2 17 ke 12 menurun, kuartal 1 48 ke 17. Artinya net income-nya menurun. Untuk revenue-nya coba lihat, dari 366 ke 400 meningkat, 354 ke 338 menurun, 412 ke 365 menurun ya. Artinya kuartal 3-nya bagus ya, meningkat ya. Ini PR rasionya 38. Terus PBB-nya 3,5 kali. Terus untuk harga bukunya 336, sekarang 41185 ya. Lumayan mahal ya. Harga bukunya 336. Harga buku 336 ya. Ini bagian dividen enggak? Oh, bagian dividen 35 perak ya. Mungkin, tapi walaupun bagian dividen terlalu mahal ya, minimal 2,5 lah maksimal ya. Untuk ROE-nya bagus, 9,12 tapi tidak standar. kurang dikit lagi teman-teman, tinggal 10 ya, mungkin 10 standar ya. Terus untuk cash-nya ada 55 miliar, equity-nya 788, hutangnya 300. Coba lihat DR-nya berapa ini. DR-nya 0,38 ya, masih sedang lah. Tidak sampai 0,5 atau enggak 0,6 atau enggak 1 ya. Bagian dividen ya 35 perak. Bulan Juni 2024. Baik, karena ini positif, kita akan hitung berdasarkan EPS dulu. Pakai rumus PR rasio. TTM-nya 30,68 teman-teman ya. 30,68 dikali rumus untuk PR rasio rata-ratanya itu 2428 buat teman kan, buat 2428 24,28 sama dengan 744. Nah, jadi berdasarkan PR rasio 744, kita hitung lagi berdasarkan jumlah berdasarkan PBB, kita butuh yang namanya harga buku 33639. 33639
336.39 dikali kita butuh yang namanya PBP rata-rata selama 3 tahun. Kita buang checklistnya, kita checklist untuk PBP nya 2.69 tuh. Jadi kalau 2.69, jadi berdasarkan PBP juga ini sepertinya standarnya masih gitu ya, 904. Artinya sekarang lagi mahal banget teman-teman ya. Kita lagi meningkatnya ya, bagus berarti ya. Kita tulis dulu sini teman-teman ya. Berarti ini udah kemahalan teman-teman, udah tinggi ya harganya. Kita tulis dulu sebentar. Nah teman-teman, udah saya tulis ya. Kuartal 3 nya PR rasio 744, PBP 904. Artinya ini harga bukunya ya, harga wajarnya. Nah sekarang bagaimana? Sekarang lagi tinggi teman-teman. Nah kita akan cek di sini teman-teman ya. Karena sudah tinggi, kita akan cek ini berada di posisinya di posisi apa. Baik teman-teman, coba teman-teman perhatikan untuk 1 tahun dulu deh. Untuk 1 tahunnya ini dekat sedikit lagi menyentuh opornya di angka 1233. Apakah akan sampai? Ya kalau garisnya masih sampai, tapi kita nggak tahu ya. Kita lihat untuk 3 tahunan masih agak jauh dikit ya di harga 1452. Artinya sempat menyentuh ke angka 1400. Ini bisa ke sana lagi, bisa jadi ke sana lagi ya. Terus untuk 5 tahunan betul ya, di sini lagi mahal, sedikit lagi menyentuh 1458. Artinya ini kecenderungan di harga mahalnya untuk agak lama dikit bisa mencapai 1400-an teman-teman ya. Kalau sekarang udah mahal banget teman-teman, lebih baik teman-teman kalau pingin emitennya di bawah aja lah gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini berarti dalam posisi mahal ya, soalnya harga wajar aja 744 sama 904. Artinya udah di atas harga wajar semua, kecuali kalau dia diturunin lagi ya. Tapi ini bagus teman-teman, bagus banget ya. Terus untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sekarang lagi jualan, jadi jualan di harga tertingginya. Terus si bandar poin bagaimana, dia ngambil sekarang lagi agak jualan ya. 2 hari ini jualan, terakhir kemarin beli dikit ya. Beli dikit kemarin. Coba lihat untuk, saya penasaran juga ini. Bisa naik seperti ini, keren ya. Di sini ada si O-nya, si Ari. Oh, teman-teman kita beli juga, ada XL, ada AG, coba lihat. Tanggal 21-nya. LG, MG, EDR bagus teman-teman ya. Yang nguasain sih bukan lokal sembarangan ya, dia emang lokal lumayan lah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk BWAT. Ternyata sekarang lagi harganya lagi kemahalan, tapi untuk jangka panjangnya bisa mencapai ke angka 1400 karena yang gerakinnya adalah bandarnya gitu ya, bukan istilahnya bukan retail. Kalau retail hanya nerima aja gitu kan. Oke segitu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan saham. Oke segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.